Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ahmad Diri 303. Dan di video kali ini kita akan membahas 10 tempat istimewa yang ada di kota Mekah dan Madinah. Ibadah haji menjadi impian bagi seluruh umat muslim di dunia. Ini dikarenakan ibadah haji tak hanya sekedar ibadah biasa, tapi juga sekaligus napas tilas dan wisata religi kehidupan Nabi pada zaman dahulu. Saat Anda naik haji, akan banyak sekali tempat suci dan religius yang dikunjungi di Mekah dan Madinah. Destinasi di Mekah dan Madinah ini meskipun bukan menjadi bagian dari rangkaian ibadah haji, namun sering dikunjungi oleh jemaah karena ingin merasakan bagaimana kehidupan umat muslim dan para nabi pada zaman dahulu. Apa sajakah tempat religi di Mekah dan Madinah tersebut? Berikut akan kita bahas 10 tempat istimewa yang ada di kota Mekah dan Madinah. Yang pertama, Masjidil Haram. Tempat yang menjadi tujuan utama orang beribadah haji ini berada di pusat kota Mekah. Masjidil Haram menjadi tempat suci bagi umat muslim karena keberadaan Ka'bah di dalamnya, yang sekaligus menjadi kiblat umat muslim dunia saat beribadah. Di Masjidil Haram, orang yang beribadah haji akan melakukan tawaf dan sa'i, yang menjadikan rangkaian dalam ibadah. Masjidil Haram tak hanya ramai saat musim haji saja, penduduk di sekitar juga sering salat di masjid terbesar di dunia ini. Bahkan untuk mengakomodasi peningkatan jemaah haji tiap tahunnya, Masjidil Haram terus melakukan perluasan agar kegiatan beribadah jadi semakin nyaman. Yang kedua, Bir Ali dan Tan'im. Bir Ali dan Tan'im adalah dua tempat yang terpisah di Mekah dan Madinah. Bir Ali berada di Madinah dan menjadi salah satu syarat umrah yang utama, sedangkan Tan'im berada di Mekah dan menjadi sunnah umrah. Dua tempat ini akan Anda kunjungi saat melakukan salah satu ritual haji, yaitu miqat. Di Bir Ali ada sebuah masjid yang dibangun berdekatan dengan tempat berteduh Nabi Muhammad SAW pada zaman dahulu. Tempat ini dinamakan Bir Ali karena dalam bahasa Arab bir berarti sumur. Dan memang benar dulunya banyak sumur yang digali oleh salah satu sahabat Nabi di tempat ini. Yang ketiga, Masjid Nabawi. Masjid yang berada di pusat kota Madinah ini merupakan salah satu tempat suci yang kaya akan wisata religi, karena menjadi bangunan yang dibangun langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid Nabawi menjadi salah satu masjid terbesar yang ada di dunia, yang dulunya menjadi tempat tinggal Nabi Muhammad SAW sesaat setelah hijrah ke Madinah, dan juga dijadikan sebagai tempat berkumpul para sahabat Nabi untuk sekolah agama. Sekarang bangunan masjid tersebut sudah mengalami perluasan berkali-kali hingga terlihat lebih megah seperti saat ini. Yang keempat, Arafah. Padang Arafah menjadi puncak dalam ibadah haji sekaligus tempat pertemuan bagi seluruh jemaah dari seluruh dunia. Arafah menjadi tempat wukuf yang dilakukan setiap tanggal 9 Zulhijjah. Padang Arafah yang berada di sebelah tenggara Masjidil Haram di Mekah ini menjadi tempat perjumpaan Adam dan Hawa di masa lampau. Wukuf di Arafah memiliki filosofi bahwa hanya kepada Allah lah manusia akan kembali. Wukuf juga saat di mana Allah memberikan sebesar-besarnya pengampunan untuk umat manusia. Yang kelima, Mina. Mina adalah lembah padang pasir yang terletak di sebelah timur Mekah. Di sini akan banyak ditemukan tenda-tenda para jemaah haji, sehingga membuatnya dijuluki kota tenda. Tenda-tenda tersebut memang tidak hanya berdiri saat musim haji saja, namun sepanjang waktu. Mina juga menjadi tempat pelaksanaan aktivitas lempar jumrah, yang menjadi salah satu ritual dalam haji. Mina merupakan tempat persinggahan para jemaah haji pada tanggal 9 Zulhijjah, sehari sebelum melakukan wukuf di Arafah pada tanggal 9. Setelah melakukan wukuf, jemaah haji akan kembali ke Mina dan baru melakukan lempar jumrah. Salah satu destinasi Mekah dan Madinah saat ibadah haji ini sekaligus menjadikan tempat penyembelihan hewan kurban. Di Mina ada Masjid Haib yang menjadi tempat Nabi Muhammad SAW salat dan melakukan khutbah.
saat pelaksanaan ibadah haji. Yang keenam, Musdalifah. Tempat terbuka di antara Mekah dan Mina ini menjadi tempat bermalam jemaah haji setelah bertolak dari Arafah. Musdalifah menjadi tempat jemaah mengumpulkan batu dan kerikil untuk pelaksanaan lempar jumrah keesokan harinya. Bermalam ini di Mina atau Musdalifah menjadi kewajiban dalam rangkaian pelaksanaan haji, karena untuk meneladani apa yang Nabi Muhammad SAW pernah lakukan. Bahkan bagi jemaah yang tidak bermalam di Musdalifah akan dikenakan denda atau dam yang harus dibayarkan. Namun ada pengecualian bagi orang tua dan wanita yang memang tidak kuat untuk berada di Musdalifah. Mereka boleh bertahan sampai lewat tengah malam saja. Yang ketujuh, Maqam Ibrahim. Ibadah haji juga bisa memungkinkan Anda untuk mengunjungi Maqam Ibrahim. Tempat ini bukanlah sebuah makam, melainkan posisi di mana Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri dan membangun Ka'bah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bangunan ini berbentuk layaknya batu prasasti, kotak dengan dua lubang di atasnya yang berada di sisi sebelah timur dari Ka'bah. Di dalamnya ada batu tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berpijak, dan konon katanya batu tersebut diturunkan bersamaan dengan Hajar Aswad. Yang kedelapan, Raudah. Tempat yang biasa disebut dengan Taman Surga ini merupakan salah satu tempat berdoa yang paling mustajab. Pasalnya Raudah adalah tempat di mana Rasulullah SAW menerima wahyu, beribadah, dan sekaligus memimpin salat para sahabat Nabi. Tempat mulia ini berada di dalam Masjid Nabawi di Madinah dan sangat luar biasa indahnya. Tidak hanya nampak tilas bagaimana kehidupan Nabi pada zaman dahulu, Anda juga bisa sekaligus mengunjungi makam Nabi yang memang berada di satu kompleks yang sama. Yang kesembilan, Safa dan Marwah. Umat muslim tentunya sudah sering mendengar tentang bagaimana perjuangan Siti Hajar berlari bolak-balik dari Safa ke Marwah demi mencari air untuk anaknya, Nabi Ismail alaihissalam, yang pada saat itu masih sangat kecil. Hal inilah yang kemudian dijadikan salah satu ritual dalam rangkaian ibadah haji maupun umrah. Melakukan sa'i atau berlari-lari kecil di dua bukit ini, sa'i menjadi rangkaian dalam ibadah haji maupun umrah, karena memiliki filosofi bahwa hendaknya manusia selalu berusaha dan pantang menyerah saat ingin mencapai keinginan. Yang ke-10, Mata Air Zam-Zam. Suatu hal yang umum bagi para jamaah haji yang baru saja selesai menunaikan ibadah di tanah suci adalah membawa air Zam-Zam sebagai oleh-oleh keluarga di tanah air. Setiap orang muslim pasti sudah sangat paham dan mengenal keistimewaan air yang memiliki banyak khasiat dan keberkahan ini. Begitu juga dengan sejarah munculnya air Zam-Zam pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sumber mata air Zam-Zam ini kini berada di Masjidil Haram di Mekah. Meski dulunya berupa sumur biasa, kini seiring dengan banyaknya jemaah haji yang ke tanah suci, mata air Zam-Zam sudah mengalami perombakan dan perluasan area hingga banyak disediakan keran air minum agar jemaah bisa mengambil air Zam-Zam dengan lebih leluasa. Dengan melihat banyak tempat religius yang akan Anda kunjungi saat beribadah haji di Mekah dan Madinah, tentunya membuat keinginan berhaji semakin tinggi. Ayo segera realisasikan niat haji Anda bersama pasangan serta keluarga tercinta, dimulai dari menyiapkan dana untuk keberangkatan dari sekarang. Nah, itulah 10 tempat istimewa yang ada di kota Mekah dan Madinah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Ahmad Jir 303 agar kalian tidak ketinggalan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.